彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Rantai berwarna hitam itu seperti ular berbisa karena tiba-tiba menembus udara dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dalam jarak yang cukup dekat. Ujung rantai itu sangat tajam dan penuh dengan rune misterius. Lingkaran garis spiral menutupi ujung rantai. Suara rendah dan dalam muncul ketika keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara ledakan energi yang terlalu intens. Hanya ada gaya riak putih padat yang terbentuk dalam lingkaran hitam gelap yang perlahan melebar. Udara juga berguncang sedikit dimanapun kekuatan itu menyebar. Rantai berwarna hitam bertabrakan dengan panah api. Ada celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan serangan yang diperkirakan Wu. Dia bahkan bisa merasakan perasaan aneh yang saling terjalin antara panas dan dingin satu sama lain. Perasaan itu dengan cepat ditransmisikan dari rantai, menyebabkan douki di tubuhnya berfluktuasi. Tidak heran kamu bisa melarikan diri dari penangkapan Hall of Souls saat itu. Kamu benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai tersebut mundur setelah diserang sebelum berhenti di sekitar sisi pelindung Wu. Rantai pemecah jiwa 3 kali lipat, sebuah tangan yang berisi kabut hitam diperpanjang. Segel tangan segera berubah dan 3 rantai yang berlama-lama di atas kepala protektor Wu membawa. Suara menghela nafas dari desakan angin saat mereka tiba-tiba menembak. Rantai-rantai itu bertabrakan dengan nyala api putih yang lebat dan gelombang-gelombang bunyi seperti logam dilepaskan. Beberapa bunga api bahkan meletus. Namun, terlepas dari betapa aneh dan tidak terduganya serangan berantai itu, 5 ular api panjang yang diperintahkan Yao Lao mampu menahan mereka. Pengalaman bertarung canggih Yao Lao memang luar biasa. Protektor Wu jelas merasa sangat terkejut setelah gagal mencapai efek yang sebenarnya meskipun menggunakan taktik ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa akan ada perasaan berpotongan dingin dan panas yang tersebar di sepanjang rantai setiap kali rantai dan api bertabrakan. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Orang tua yang tidak akan mati ini memang kuat. Tidak heran, Hall of Souls memungkinkan dia untuk melarikan diri meski telah mengirimkan 3 pelindung ahli saat itu. Di masa lalu, aku berpikir bahwa ada beberapa kebohongan dalam kata-kata orang itu. Tidak terduga bahwa dia benar-benar menyiksa dan merepotkan. Pelindung hati Wu juga semakin serius karena kedua serangan pihak itu menjadi lebih intens. Kekuatan semangat Yao Lao dan Bone Chilling Flame yang merepotkan telah jauh melampaui harapannya. Yun Shan, cepat selesaikan Xiao Yan. Suhu yang tidak biasa itu menyebabkan kabut hitam di tubuh protektor Wu berfluktuasi setelah dia dengan keras menabrak Yao Lao lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang wajahnya dan berteriak kepada Yun Shan yang telah memulai pertarungan intens dengan Xiao Yan Zhao. Sebuah peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah teriakan itu muncul. Kecepatan longsword sangat cepat yang bahkan bisa menembus penghalang udara. Oleh karena itu muncul di tempat yang hanya puluhan meter dari Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Wajah Hai Bodong dan yang lainnya dalam medan pertempuran kacau langsung berubah jauh lebih pucat ketika mereka melihat serangan yang sangat kuat ini oleh Yun Shan. Meskipun terpisah jarak jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pedang panjang. Sidik jari energi yang sangat besar muncul di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget. 2 serangan yang sangat menakutkan bertemu di langit sesaat kemudian. Sebuah ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit. Meskipun telah dipersiapkan untuk itu, masih ada cukup banyak orang yang telinganya berdering untuk sementara. Bahkan penglihatan mereka menjadi sedikit buram.
Gelombang riak energi seperti zat berfluktuasi liar dari titik di mana dua serangan sengit bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi di bawah tabrakan energi yang menakutkan ini. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya serangan yang dilepaskan kedua orang itu. Ruang terdistorsi juga menyelimuti tempat di mana Xiao Yan dan Yun Shan berdiri. Oleh karena itu, banyak tatapan yang melihat ke langit tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang memperoleh keuntungan dalam tabrakan energi yang menakutkan ini. Riak energi yang menyebar melalui udara perlahan memudar di depan fokus dari sejumlah tatapan yang tak terhitung beberapa saat kemudian. Ruang terdistorsi itu juga secara bertahap menjadi jelas. Setelah ruang pulih, dua sosok di langit yang jauh muncul di depan pandangan semua orang. Semua orang tanpa sadar menjadi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang muncul di langit. Begitukah? Yun Shan tertawa dengan cara yang dingin dan gelap saat dia berkata, bahwa teknik Dou kamu sebelumnya mungkin memang memiliki kekuatan besar yang bahkan aku tidak berani meremehkannya. Namun, aku khawatir itu masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkannya untuk membunuh Dou Zong. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tinjunya juga perlahan mengencang. Meskipun kata-kata Yun Shan memang menyebabkan orang menjadi jengkel, itu juga benar. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan buka segel gunung, ini dia tidak terlalu akrab dengan, untuk menetralisir serangan yang sama sangat kuat. Sudah cukup luar biasa. Kecuali Yun Shan hanya berdiri di sana dan dengan paksa menerima serangan tanpa pertahanan. Mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali pergi mungkin akan sangat sulit. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan tatapannya juga melirik situasi pertempuran di sisi Yao Lao. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu pada dasarnya telah mengalami kebuntuan panas yang luar biasa. Kedua pihak menggunakan semua gerakan, membunuh mereka dengan banyak situasi berbahaya yang berulang kali muncul. Namun, mereka masih mempertahankan equilibrium yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka masih kesulitan menyebabkan pihak lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari tampilan situasinya, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki keuntungan samar tapi Xiao Yan, yang jelas mengerti Yao Lao, tahu bahwa karena dia adalah tubuh spiritual, ketahanan Yao Lao jauh lebih rendah daripada seorang elit Dou Zong meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Oleh karena itu, kebuntuan semacam ini pada kenyataannya tidak terlalu bermanfaat bagi Yao Lao. Setelah Protektor Wu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, sepertinya perubahan besar akan muncul dalam pertempuran ini. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari medan perang. Dia sekali lagi melihat medan pertempuran besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Tubuh Yun Shan langsung menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia harus menginterupsi serangan menakutkan ini oleh Xiao Yan. Jika tidak, Yun Shan, yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas, juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Sayap-sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak. Kedua tangannya dengan erat memegang kelompok tiga api berwarna berbeda, yang dengan cepat bercampur, saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Ekspresi Yun Shan segera menjadi jelek ketika tatapannya menyapu tiga lotus api berwarna yang berbeda yang tergantung di atas telapak Xiao Yan. Energi menakutkan yang merembes keluar dari lotus api aneh itu adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasakan semacam tekanan yang tidak biasa. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan serangan kuat seperti itu dengan kekuatannya? Yun Shan dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosoknya yang terdepan maju segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas mundur. Sebuah douki dalam hijau yang menakjubkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti kilat ketika dia bergegas pergi. Rambutnya berdiri tegak, tampak seolah-olah dia tersengat listrik. Dalam sekejap saja, douki yang kuat membentuk tornado berwarna hijau yang lebih dari 100 kaki besar di langit. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh tornado itu. Banyak tatapan di tanah terbuka memandang Yun Shan yang berhasil mengandalkan douki sendiri yang kuat untuk menggumpal seperti tornado besar. Dalam waktu singkat, mata Xiao Yan menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan merobek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiao Yan bergoyang sedikit meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja, ini juga alami karena tubuhnya sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan tiga jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiao Yan menjadi lebih tipis saat ini. Meskipun demikian, lotus api diadakan di tangannya yang mengandung energi yang sangat menakutkan bahkan menyebabkan ahli seperti Yun Shan takut mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanannya yang paling kuat.
Dia takut bahwa jika api lotus menyerang, dia akan menjadi yang pertama binasa di bawah api itu. 3 lotus api berwarna yang berbeda perlahan diputar di atas tangan Xiao Yan. Meminjam periode istirahat sesaat ini, metode Qi, mantra api, dalam tubuh Xiao Yan juga mulai dengan cepat menyerap sebagian dari energi alam. Setelah itu, ia bertindak selaras dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi Do Qi murni yang mengalir dalam jalur Qi yang habis. Xiao Yan menggunakan celah di mana Do Qi di tubuhnya pulih saat dia membawa pandangan dengan pemikiran yang dalam dan menyapu atas medan perang yang Yao Lao dan Protektor Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan Do Qi, kekuatan spiritual yang agung itu tidak kalah dengan kekuatan Do Qi. Selain itu tanpa bentuk atau warna dan serangannya aneh dan tak terduga. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatan sangat berkurang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Souls. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang keras. 3 api lotus berwarna berbeda yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya buram yang bergegas keluar dalam cara seperti kilat ketika teriakannya terdengar. Meskipun teratai api mengandung energi yang megah, menakutkan, liar, dan penuh kekerasan, itu sangat tidak biasa ketika memotong udara. Itu bahkan tidak menyebabkan riak energi sekecil apapun. Namun, ini benar-benar cara diam yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Teratai api bertabrakan kepala dengan tornado besar dan suara dingin acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, 3 kembang api berwarna tiba-tiba meletus di tornado. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat orang yang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Ledakan seperti guntur bergema di langit. 3 gelombang api berwarna dan Do Qi yang dalam hijau bercampur satu sama lain di seluruh langit. Akhirnya, mereka bertindak seperti ombak laut yang bergolak saat mereka menyapu ke segala arah. Sapuan gelombang api yang menakutkan ke segala arah mempengaruhi medan perang yang kacau di langit yang jauh. Awan api merah menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah gelap yang terpantul pada banyak wajah tercengang di tanah terbuka. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang bisa dilakukan oleh kelas mereka. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Api gelombang energi, menakutkan yang melanda beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, untungnya kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar. Oleh karena itu, mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apakah kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka, saling memandang sebelum membuka mulut untuk memeriksa orang lain. Hai Bodong tertawa pahit. Tatapannya menyapu para ahli di sampingnya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya telah kehilangan 3 ahli Do Wangs meskipun mereka telah berhasil menyebabkan sekte Mystic Cloud kehilangan beberapa sesepuh. Intensitas pertempuran besar ini telah jauh melebihi harapan semua orang. Itu Yinggu tua, Sumei, dan Wutai memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka sementara semua orang melakukan penghitungan kepala. Ini karena sebagian besar dari beberapa Do Wang yang dengan putus asa mereka lupakan adalah bawahan mereka. Sekte awan mistis sialan ini. Ketiga orang saling bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi mereka dan diam-diam mengutuk. Para ahli Do Wangs ini bukanlah orang-orang yang mereka bisa secara acak. Hilangnya beberapa dari mereka sudah cukup untuk membuat daging mereka merasakan sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana wajah Xiao Yan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat. Namun, matanya memiliki kedipan panas yang tidak biasa di dalam. Sementara semua orang melemparkan tatapan mereka ke arah awan api dari ketebalan yang tidak diketahui di langit, bagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu lagi di belakang. 2 sosok manusia, yang tiba-tiba muncul, secara alami menarik semua mata yang hadir pada saat mereka melakukannya. Namun, setelah semua orang memiliki pandangan yang jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukan Xiao Yan dan Yun Shan tetapi pelindung Wu dan Yao Lao. Tubuh 2 orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Yun telah benar-benar tersebar. Pada saat ini, dadanya naik dan turun dengan intens dan suara terengah-engah yang berat berulang kali berdering.
Sebuah jubah besar berwarna hitam, menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah gelap samar terungkap di wajahnya yang hitam pekat. Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuh turunnya segera mengaduk perhatian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka. Sayap api yang akrab segera mengungkapkan identitas sosok manusia. Segera, banyak seruan dan sorak-sorai terdengar di tanah terbuka. Saat sayap jid api di punggungnya muncul, Xiao Yan tiba-tiba dibebankan ke Yun Shan yang berulang kali turun di bawah. Sedikit douki yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum melilit tinjunya yang dengan kejamnya dihancurkan ke bawah. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame, terbentuk dari penggabungan 3 Heavenly Flames, itu masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh seorang elit Douzong dengan hanya mengandalkan ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Itu baru saja akan mencapai target ketika seruan perempuan yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah ini. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di dalam hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga dalam hati mereka. Namun, kemenangan yang disebut ini semua ditentukan oleh pukulan satu ini oleh Xiao Yan. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulan jatuh. Tatapan Yao Lao di langit dalam jarak yang cukup jauh juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi saling bersilangan di langit. Tatapan menurunkan Xiao Yan berhenti di wajah pucat Yun Yun yang menyedihkan. Bahwa Yun Shan adalah gurunya yang secara pribadi telah merawatnya. Mengganti itu adalah kebencian dan niat membunuh yang sangat padat. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna ketika suara ini terdengar. Tubuhnya yang cantik gemetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah suaranya yang lembut terdengar. Tinju yang telah berhenti karena jeritan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera, ia membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam titik dada Yun Shan di mana jantungnya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun Shan tetapi dari tinju Xiao Yan yang ganas, yang matanya mengungkapkan kegilaan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari tinjunya. Raungan yang marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun Shan yang sudah cekung. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan menghasilkan kematian Yun Shan terlepas dari seberapa gila dia menyerang. Xiao Yan menatap Yun Shan dengan penuh semangat yang auranya semakin melemah sebelum akhirnya menghilang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkepal untuk bersantai. Bahkan seseorang seperti Yun Shan harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat ketika yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang familiar itu dan bermata lemah. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila." Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yun Shan yang jatuh yang hendak menyerang tanah dan dengan cepat berkata, "Cepat." Hatinya segera dipenuhi kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun Shan dengan cara seperti kilat. Sosok itu meraih tubuh Yun Shan. "Kamu mencari kematian." Ekspresi Yao Lao merosot saat dia berteriak dengan keras setelah melihat tindakan pelindung Wu. "Tidak pasti siapa yang mencari kematian." Protektor Wu tertawa dengan cara yang aneh.